Masih putus-putus nggak, Kak Gabriel? Malam, Kak Christine. Malam, Kak Derma. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Malam, Kak Monova. Oke. Malam Bu Erni, yang putri. Izin Bu Erni, kita malam ini doa. Boleh ikut, gak apa-apa. Kita berdoa karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun persoalan, masalah, penyakit kita, Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan. Dokter boleh berkata penyakitnya gak ada obat. Dokter boleh berkata gak ada harapan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yes. Oke, aku nyanyi dulu ya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu dalam tak terduga, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ini cara kita membuat supaya kita gembira, yaitu dengan apa? Dengan memuji menyembah Tuhan. Yaitu dengan apa? Mengucapkan syukur. Karena walaupun kita sedang sakit, kita masih bisa tarik nafas gak? Hai Bu Yayen, kita masih bisa, gak sendat gitu. Udaranya itu tetap ada. Malam Ibu Uli Purba, yuk yang mau bergembira malam ini, kita sembah Tuhan ya. Kau sungguh indah tiada taranya,
sungguh menakjubkan. Oke. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan, katakan Yesus, Yesus. Amin. Modulasi, gak pandai ku Kak. Shalom Kak Alas, shalom, selamat malam. Oke, malam ini kita coba sharing ya. Mungkin hal ini tidak terlalu, gak pernah mungkin terpikirkan kita ya. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata di kayu salib, dikatakan Eloi Eloi lama sabachthani ya. Dan kalau dari artinya adalah Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Sebab Tuhan Yesus itu kemudian itu disalibkan adalah untuk menanggung dosa kita. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus itu bisa menanggung dosa kita? Maka Tuhan Yesus harus ditanggungkan dosa kepada Dia. Ya. Nah, upah dosa adalah maut. Sehingga maut itu harus diterima oleh Tuhan Yesus, itu yang pertama. Lalu upah daripada dosa itu adalah jauhnya seseorang dari Tuhan. Jadi ketika manusia itu melakukan dosa, dia nggak bisa merasa dekat dengan Tuhan. Hari ini apa yang kita rasakan saat ini? Kalau kita merasa dekat dengan Tuhan,
itu artinya kita sedang baik-baik hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kemudian kita sering bertanya, kok aku gak pernah rasakan Tuhan? Kok rasanya jauh Tuhan gitu ya? Kok rasanya Tuhan gak jawab doaku gitu? Saya mau katakan, itu sebenarnya warning. Itu adalah alarm yang menandakan bahwa kita sedang berada jauh dari Tuhan. Kitanya yang gak bisa merasakan. Kalau Tuhan itu gak akan menjauh dari kita. Tuhan itu akan selalu ada dimanapun kita berada. Ya, shalom Pak Pahan dari Malang ya. Tuhan itu adalah Allah Immanuel. Dia hadir, maha hadir. Dimanapun sampai ujung-ujung bumi ini Tuhan ada. Tapi kalau kemudian kita sering merasa kesepian, kita sering merasa gak ada yang peduli gitu ya, itu sebenarnya tanda hati kita gak sensitif lagi sama Tuhan. Kita gak peka lagi dengan kehadiran Tuhan. Kita gak bisa merasakan Tuhan yang hadir. Yang salah bukannya Tuhan, tapi yang salah itu dari diri kita sendiri. Mari renungkan sejenak. Ya, kita berdoa. Bahkan kita memuji Tuhan. Bahkan kita rajin ke gereja. Kita kemudian baca Alkitab. Bahkan pelayanan di gereja juga. Tapi kemudian kita nggak bisa rasa dekat sama Tuhan. Kita rasa gak ada yang support dalam hidup. Kita merasa gak ada yang peduli dalam hidup. Ya, nah itu kenapa terjadi? Bahkan kalau dikatakan gimana bisa gembira. Nah ini jawabannya malam ini ya. Bahwa seringkali kita nggak sadar bahwa kita sedang hidup dalam dosa, sehingga kita merasakan demikian. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dan Dia sudah membayar lunas dosa tadi. Udah dibayar. Dengan apa? Buktinya Dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang harus ditinggalkan Dia. Akibat dari apa? Dosa yang bukan dosa Dia ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Harusnya kita loh. Harusnya kita. Tapi Tuhan Yesus sudah tanggungkan kok. Nah apa sih sebenarnya yang tanpa sadar kita sering lakukan dosa ya? Ini ya. Dan itu kemudian membuat kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Waduh, luar biasa ya. Tuhan maha hadir tapi kita nggak bisa rasa kehadiran Tuhan. Itu tragis. Yesaya 59 ayat Bilangan 11 ayat 1. Bilangan 11 ayat 1. Bilangan 11 ayat 1 ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Yes, Kak Cindy. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut. Dan Alkitab mencatat bukan satu kali. Bangsa Israel pada waktu dibawa keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun, apa yang mereka kerjakan hanya bersungut-sungut. Kenapa?
Lebih enak dulu di sana, di Mesir. Yes, Kak Cila, aku tahu. Tuhan pun tahu apa yang kakak rasakan. Nah, malam ini kita mau belajar memahami siapa Tuhan itu. Dia itu Tuhan yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Kalau kita bisa hidup, itu mujizat. Lah kalau memang hanya mau, ya Bang Riki, ya itu dokternya siapa Bang Riki? Sama aku nggak? Kita doakan ya. Kalau hanya kita memberitahu Tuhan apa yang kita alami, kita rasakan, itu sama dengan bersungut-sungut. Tiap hari ngeluh, perutku sakit, kepalaku sakit, dadaku panas. Ya, Kak Mami Jolidia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Dokter boleh berkata nggak tahu apa obatnya. Terus sebabnya kadang kalau saya ditanya, bingung jawabnya. Sebab kalau secara keilmuan nggak ada obatnya. Yes, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Ya, amin. Namboru Dinasi Barani. Kalau ada sensasi, yang pertama harus kita lakukan adalah ucapkan dulu syukur. Ya, ucapkan syukur. Bukan sensasinya disyukuri, tapi kita masih terima nafas dari Tuhan. Tarik nafas. Ada nafasnya. Ada nafasnya, itu dikasih Tuhan. Kak Derma Marbun berusahanya dok menghindari dosa dan menjauh dari dosa membuat hati gembira. Amin. Sekarang udah gembira belum? Kita tidak akan bisa gembira tanpa merasakan kehadiran Tuhan. Oh siap Kak Dina. Kita tidak akan bisa bergembira tanpa merasakan kehadiran Tuhan. Hai Kak Juliana. Ya, kita nggak bisa. Sekarang kalau tadi kita dengar Tuhan Yesus ngomong itu Eloi Eloi lama sabatani. Mengapa kau meninggalkan aku? Jawabnya Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Cuma kita aja yang nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa kita nggak bisa rasakan kehadiran Tuhan? Bilangan 11 ayat 1 mengajarkan kepada kita bahwa orang yang hidupnya penuh dengan sungut-sungut, keluhan dan keluhan, itu hidup dalam dosa, pemberontakan terhadap Tuhan. So kalau kita masih hidup, aku balikkan, kalau kita merasakan sakit, berarti kita masih hidup. Kalau kita merasakan masalah dan persoalan dalam hidup kita, artinya apa? Kita masih hidup. Ya, Kak Wira gak bisa damai di samping suami. Kenapa? Karena tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri yang takut akan Tuhan. Ya, kita tanpa sadar tiap hari kita bersungut-sungut loh. Nah, ya, stop bersungut-sungut hari ini. Wah, bahaya banget itu. Bilangan 14 ayat 27 ya. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Tuh. Bilangan 14 ayat 27. Itu Tuhan bahkan mulai
pusing lihat bangsa Israel. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Ya Kak Ceborek ya, sering sakit di ulu hati, ganti dengan berkata, saya akan bersyukur kalaupun datang nyeri di ulu hati. Ini live-nya di rumah. Kak Wira belum bisa memaafkan suami, makanya nggak bisa merasakan damai ketika ada di samping suami. Nah, bagaimana kita supaya bisa memaafkan? Doa sekarang yuk. Gini doanya, ya Bapa, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Yes, mantap Kak Juliana. Nanti kapan-kapan aku nonton dulu TVRI Papua. Tiap hari oleng, Bang Brence. Coba mulai hari ini berhenti bersungut-sungut. Mulai bersyukur aja. Mulai bersyukur aja. Ya. Mulai bersyukur aja. Amin. Oke, aku nyanyi satu lagu dulu ya. Yuk, yang sekarang lagi rasa sakit mulai bersyukur aja. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengar baik-baik ini. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ya, ketika kita berhenti bersungut-sungut, artinya apa? Kita mulai berserah kepada Tuhan. Ya udah Tuhan, kalau sakit, udah kutanya dokter Joseph, obatnya apa? Hati yang gembira. Ya udah Tuhan, ya udah. Oh, sakit apa? Kanker. Ya udah Tuhan. Kanker, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ku berserah, ku percaya. Oh iya ya, Ibu Pestaria ya. Gulanya udah lumayan ya tadi pagi ya. Ya. Itu harus kita bangun supaya dia bisa gembira lagi. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, obat yang manjur. Berserah nggak kita ke dalam tangan Tuhan? Apa ya? Aku nggak punya gambar boneka. Kalau kita ini kayak boneka, ini tangan Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang melindungi kita dari segala senjata yang datang ke arah kita. Kalau senjata itu datang ke arah kita, nggak usah ngelak. Tenang saja di dalam tangan Tuhan. Itu artinya berserah. Nggak usah tanya sama Tuhan, kok sakit Tuhan, kok sakit. Udah. Kalau dia sakit itu artinya bobol. Hah? Kalau kita merasakan kesakitan yang berlebihan di tubuh kita, itu artinya pertahanan kita sedang bobol. Bobol kenapa? Karena kita, apa ya, kalau aku istilahnya gini, kita ngintip-ngintip gitu, lihat musuh, dia nembakkan apa ya sama aku ya gitu. Terakhir waktu kita ngintip, tes, kena deh. Tapi kalau kita berlindung di bawah naungan Tuhan, yang mereka serang itu adalah Tuhan. Kalau ini adalah naungan, ini perisai, maka aku harus begini. Ada yang lihat aku? Nggak ada. Mataku ada yang lihat? Nggak ada. Aku lihat kalian buat apa? Nggak lihat. Aku cuma lihat Yesus, aku cuma lihat salib Yesus. Orang yang kalau berserah kepada Tuhan, yang dia lihat hanya salib Yesus, dia nggak perlu lihat orang buat apa sama dia. Udah biarin aja. Ya, kenapa kita sakit, banyak yang menjauh dari kita, Dok? Ya udah biarin aja. Apa Tuhan menjauh dari Kak Raya? Mana lebih penting? Tuhan atau orang-orang itu semua? Ya, malam Kak Tia. Mana lebih penting? Kita tuh kadang, apa ya, yang kita fokuskan adalah masalah. Yang kita fokuskan penyakit. Kenapa nggak fokuskan sama kuasa Tuhan? Karena dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Apa nggak percaya kalau Tuhan tahu yang terbaik buat kamu? Apa nggak percaya? Sedangkan mati di kayu salib aja itu adalah bukti Tuhan mau yang terbaik buat kita. Tuhan tahu umur manusia itu cuma 80 tahun. Di bumi ini hanya sementara. Nanti ada kekekalan di sorga. Mikir nggak? Dan itu yang mau diselamatkan Tuhan. Kalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus, kematian Yesus di kayu salib, maka kita hanya akan berakhir di neraka. Lah kita cuma sibuk-sibuk mikirin apa? Hidup selama di dunia. Ya aku bukan bilang jangan sibuk-sibuk. Kerjalah. Yang sekolah belajarlah. Bagus-bagus. Yang kerja kerjalah bagus-bagus. Jangan korupsi. Yang sekolah rajin-rajin. Iya kan? Nah tapi yang Tuhan minta apa? Jangan bersungut-sungut. Aku tadi coba search masing-masing di komputernya. Kata sungut-sungut itu ratusan kali loh keluar.
Dan itu menjadi kebencian buat Tuhan. Bilangan 14 ayat 27, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ya, sabar. Bu Lamserasi, sabar aja didik anak, sabar. Kita juga pernah salah kok. Sungut-sungut artinya tak percaya, benar kali itu. Sebab kalau kita percaya, kita berserah. Dibawa lewat tempat panas, ya udah terserah Tuhan. Coba lihat bangsa Israel, dibawa lewat tempat panas. Mereka bilang apa? Panas Tuhan, panas sekali, nggak enak. Kita harus santai. Kenapa aku santai ngadapin penyakit? Karena aku tahu ada Tuhan yang berkuasa, dahsyat, luar biasa kuasanya. Itu loh. Kalau hanya pengetahuan dokter, bisa buat apa kami? Bisa buat apa? Kalau memang dokter itu bisa buat segalanya, kenapa nggak pada sembuh semua yang sakit? Buktinya mati juga. Ya kan? Tapi yang mau saya ingatkan buat kita malam ini adalah, ayo kita berserah sama Tuhan. Ya, ayo kita berserah sama Tuhan. Kenapa kita berserah sama Tuhan? Karena Tuhan yang maha kuasa. Iya, mati juga loh Kak. Dokter juga mati. Aduh, minta ampun. Oke. Aku nyanyi lagi lagu si apa ya? Melita ya. Perhatikanlah jadi lupa aku. Perhatikan. Tadi siapa mau nyanyi sama aku tuh? Kak Roma ya, Roma Sagala ya. Paso mau ungut-ungut mi, paso mau ungut mi, amin. Inang Sara. Kak Foneke. Liriknya udah ada. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau
minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu segala sesuatu yang kita butuhkan dan yang kita perlukan. Udah, nangis sekali aja. Jangan nangis terus-terus. Sebab kalau kita nangis terus-terus, bisa buat apa? Lihat ini liriknya, saat percaya Tuhan bekerja. Tuhan tahu apa yang kita perlu, amin. Tuhan dengar apa yang kita minta. Dia tahu, tapi Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Kak Popi, shalom. Oh iya, Bang Yudi. Malam ini apapun persoalan kita, Tuhan tahu. Hai Bang Esto. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal
yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mengingat Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, Tuhan, terima kasih untuk menebus setiap kami, menjadi juru selamat bagi setiap kami. Seringkali kami lupa akan kebaikan Tuhan karena kami terfokus dengan masalah kami. Kami terfokus dengan orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami terfokus dengan persoalan-persoalan kami. Tapi biar malam ini Tuhan, buka hati kita. Roh Kudus akan menyatakan Tuhan Yesus dinyatakan di dalam hatimu, di dalam segenap pikiranmu. Engkau akan melihat Yesus yang tergantung di kayu salib untukmu. Yesus yang menderita buat kamu. Oh, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Penderitaan yang Kau tanggungkan untuk kami. Oh, haleluya. Biarlah Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu malam ini juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidakkah kita bisa bersyukur? Yesus adalah ukuran daripada kebaikan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus itu baik. Kenapa? Karena Dia sudah mati, berkorban buat kita. Aku berdoa malam ini banyak yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Gak akan mungkin sia-sia. Serahkan semuanya. Ikut persoalanmu, serahkan sama Tuhan. Diri kita serahkan sama Tuhan. Penyakit kita serahkan sama Tuhan. Kita yang dipandang hina dari orang lain, bilang kita gak ada harga, gak ada apa-apanya, serahkan sama Tuhan. Sebab Dia penolong yang setia.
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Oh, kami bisa merasakan betapa kuatnya tangan Tuhan. Kami bahkan bisa merasakan damai. Begitu damai. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami merasakan kekuatan. Malam ini terima penghiburan dari Tuhan. Thank you, Jesus. Pesan malam ini adalah berhenti bersungut-sungut dan mulai bersyukur. Apapun keadaan kita, mulai bersyukur yuk. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Jesus. Thank you Jesus. Kalau kita berkata terima kasih Tuhan Yesus, itu bukan sesuatu yang abstrak. Itu nyata. Kalau kita bilang terima kasih Tuhan Yesus, itu karena Dia sudah mati buat kita. Sudah selesai. Dia sudah merelakan hidupnya buat kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh
untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ayo bersyukur, katakan, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Suami kita jahat, bersyukur sama Tuhan karena masih hidup. Suami kita jahat, bersyukur sama Tuhan karena kita masih hidup. Kita kecewa sama sahabat kita, teman kita, ya, bersyukur sama Tuhan bukan karena teman kita jahat, tapi karena kita masih hidup. Yes, kita akan menyerah ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Bu Yuliana Borupasaribu, ingat janji Tuhan, Dia menjadi perlindungan bagi janda-janda dan anak yatim piatu. Allah sendiri menjadi perlindungan buat ibu, ya. Jangan khawatir. Kak Suryani Simanjuntak, Kak Suryani Simanjuntak, izinkan dirimu dipakai Tuhan.
Untuk apa? Menjadi saluran kasih buat anak kita. Sebab anak-anak yang jahat itu harus disentuh oleh kasih Tuhan. Dari mana anak-anak yang jahat bisa disentuh kasih Tuhan? Ke gereja dia nggak mau. Tapi ingat, dia kadang masih pulang. Anak yang jahat masih pulang ke rumah. Disitulah kesempatan orang tua, kalau ada saudara-saudaranya, itu kemudian apa? Memaafkan dia. Sabar aja. Sama seperti anak yang hilang di dalam Alkitab ya. Bapaknya itu kemudian hanya sabar menunggu aja. Menunggu, nanti Tuhan pasti tunjukkan hal yang apa ya. Sampai gimana, cara Tuhan lah, cara Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan diriku bersamamu, Bapa. Ku lewati semua pertolongan-Mu, Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan hidupku bersamamu, Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
lakukan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, oh, anugerah-Mu besar, Yesus. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Belum tahu aku lagu itu Kak Hanibani. Amin. Makasih doanya Ibu Tirmaida. Yes, Roh Kudus bisa menjamah hatinya. Tapi otak manusia itu hanya bisa ditembus dengan apa? Cinta. Jadi papa, mama, abang, adik yang punya saudara yang jahat, tembuslah otak anak yang mungkin bebal sekarang dengan cinta. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kasihilah musuhmu. Ya, amin, Kak Vita. Kasihilah musuhmu. Kenapa? Tuhan berharap semua orang-orang jahat di dunia ini mau bertobat. Ya, bagi Tuhan tadi mustahil ya. Oke, lagu terakhir buat Kak Cindy. Buka teks lah, nanti lupa. Ku yakin saat kau berfirman. Oke. Karena kata-katanya yang pertama itu ku yakin saat kau berfirman. Ingat, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Oke, buka ayatnya. So, kalau Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, itu firman Tuhan punya kuasa. Kalau kita mau melakukan firman itu, maka firman itu akan menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan berarti kalau kita punya orang yang jahat di sekitar kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, mungkin juga siapapun, teman kita, sahabat kita, orang di kantor kita, atasan kita, siapapun, guru kita, dosen kita. Ya, ingat, firman Tuhan berkuasa. Lalu kalau dia katakan kasihilah musuhmu, berarti Tuhan percaya kita bisa melakukannya, mengasihi musuh. Oke, kasihilah musuhmu supaya dia bisa bertobat. Karena cinta tadi bisa menembus ke dalam otak manusia yang terdalam. Perasaan manusia hanya bisa ditembus dengan cinta kasih. So, ini lagunya. Sekalian nanti kita doa penutup ya. Ingat, tiap malam kita buat gini kecuali Sabtu Minggu mungkin enggak ya. Besok Sabtu ya. Kita nyanyi sama, oke. Kak Roma request lah. Kita coba hari ini ada yang naik live ya. Request Kak Roma boleh naik live-nya. Si cinta sudah jatuh ke jurang, si kasih menolong ya, amin. Ku berserah, amin Bu Lawil Rambe. Oke. Sorry, ya Kak Roma tadi, Kak Roma. Ya Kak Roma.
Ya Kak Wira, kita berdoa untuk Kak Wira ya, yang suaminya lagi lagi sakit otaknya. Ingat ya, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Thank you Bang Riki semari-mari ya. Kita doakan mama cepat sembuh. Tapi udah sembuh itu. Ku berserah. Next time ya, boleh ya, next time ya. Yang mau request lagunya boleh tinggalkan pesan di WA atau yalah di WA lah ya, di WA. Tinggalkan pesan di WA. Tapi aku berpikir di WA udah mulai padat ya. Ya Kak Ika Ribuna, Tuhan berkati Kak Ika Ribuna dengan pergumulannya. Sampaikan pada Yesus ya. Tadi udah ku hafal sebenarnya ya kan, tapi kayak payah dia ya kan. Iya, belum nempel di otakku. Hari ini udah kurasa udah kulang-ulang 20 atau 30 kali belum nempel. Next time ya. Next time. Di WA tapi sama collab aja dong requestnya. Iya. Ya. Makasih Kak Spikasi. Oke Kak, jadi kayak Kak Romanya udah hilang nih. Kak Romanya kemana dia? Oke, lagu terakhir. Sekalian doa penutup nanti ya. Nanti semua pergumulan kita, mari kita serahkan sama Tuhan. Berhenti bersungut-sungut ya, berhenti mengeluh. Sebab mengeluh itu, apa yang udah kita baca tadi adalah kejahatan di mata Tuhan ya. So sekali aja kasih tahu, Tuhan udah tahu. Sekali aja kita bilang sama Tuhan, Tuhan udah dengar. Gak usah diulang-ulang. Kalau diulang-ulang kita jadi bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, Tuhan gak suka. Itu kejahatan sama Tuhan. Itu buat kita gak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itu buat kita gak bisa gembira lagi. Itu buat kita gak bisa damai sejahtera ya. Yes Kak Ika Ribuna, suaminya supaya disentuh oleh Roh Kudus. Izinkan diri kakak dipakai untuk apa? Mengasihi suami, mengampuni suami. Tanpa suami diampuni, dia gak akan mungkin bisa bertobat ya. Malam ini semua kita yang ikut live ini adalah orang-orang yang rindu ya, mau disentuh, dijamah oleh Tuhan hidupnya. Kita dulu dijamah sama Tuhan. Bang Mr. Gas, Tuhan berkati. Yes, buat ibunya yang sakit, Tuhan jamah. KLC, Tuhan berkati. Ya, Ibu Suryani Simanjuntak, pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya kan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk, aku nyanyi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Mari terima pemulihan dari Tuhan malam ini. Ku diangkat, ku diangkat. Serahkan dirimu. Ku diangkat. Mari serahkan dirimu. Ku diangkat. Yes. Kami menyerahkan diri kami, Tuhan, sehingga Tuhan dapat mengangkat setiap kita. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Berdoalah saat ini. Ucapkan syukur, sebab hanya pada waktu kita mengucap syukur, Tuhan pasti berkenan. Tuhan tahu segala sakit kita. Oh, terima kasih. Tuhan tahu segala kekecewaan yang kau alami.
Tetapi yang Dia tunggu dari kita adalah ketika kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Kau tahu yang kami alami. Kau mengerti rasa yang kami rasakan. Terima kasih. Oh, haleluya. Dan saat ini kami percaya Tuhan, Roh Kudus Kau memenuhi setiap kami yang saat ini sedang berdoa kepadamu. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang sakit. Dokter berkata sudah memberikan usaha yang maksimal. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan Engkau menjamah segala sakit penyakit, Engkau mengangkat segala sakit penyakit dari tubuh kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut akan penyakit, sebab kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang berkuasa. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rumah tangga yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah yang begitu berat. Suami yang tidak lagi mencintai istri, istri yang sudah kecewa terhadap suaminya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati kami. Mungkin itu adalah dirimu. Saat ini engkau bingung, engkau marah. Mari berdoa dan serahkan hidupmu. Kami berserah padamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membalut setiap luka di hatimu, Roh Kudus yang menjamah hati kita. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan,
yang mungkin saat ini masih belum bisa terhibur hatinya oleh karena kehilangan daripada orang-orang yang kami cintai, yang dikasihi, dalam nama Yesus. Mari Ibu, kau buka hatimu malam ini juga. Izinkan Roh Kudus memberikan penghiburan kepadamu dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah hatinya saat ini juga dalam nama Yesus. Haleluya. Dan juga semua yang sedang kecewa, Roh Kudus, Engkaulah sumber satu-satunya penghiburan dan kekuatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Mari semua yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan Yesus yang berkata, mari hai kamu yang berbeban berat, letih lesu, datang kepadaku, dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Oh, haleluya. Mari datang sama Tuhan Yesus malam ini. Engkau yang mungkin sudah lama tidak pernah berdoa lagi, malam ini tangan Tuhan terbuka untukmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur hanya kepadamu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang perkasa, luar biasa. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kak Twins F dan C, buka hatimu malam ini. Ucapkan syukur, ikut doaku. Tuhan terima kasih. Kalau sampai hari ini aku masih bernafas, ikut doaku. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak mungkin hidup sampai dengan saat ini. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, aku tidak mungkin ada sampai dengan hari ini. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Malam ini kau disembuhkan. Yang merindukan keturunan, serahkan kepada kehendak Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan. Kau yang menyimpan kepahitan, terlalu banyak sakit hatimu sehingga kau menjadi stres, kau sedih, dan ketika engkau sedih, hormonmu tidak bisa bekerja dengan baik. Malam ini lepaskan pengampunan. Kau sakit hati sama semua orang, lepaskan pengampunan. Semua yang sakit di rumah sakit, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Ya nggak apa-apa Bang Simpson. Kalau masih pacaran nggak apa-apa, putus. Relakan aja, ikhlaskan Bang Simpson. Buat bayi baru 3 bulan, sakit paru-paru Kak Rian Harefa, Bang Rian Harefa, dalam nama Yesus. Berserah sama Tuhan yuk. Mulai hari ini serahkan hidup kita sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Yang merindukan jodoh, saat ini juga serahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi. Kak Kim Kimja, Selvi Ekawanti, dalam nama Yesus. Kak Teresia Norawati, Tuhan jamah. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kak Teresia, single parent, it's okay. Kita tidak pernah single parent sebab ada Allah Bapa di surga. Berserah kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa malam ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kak Ria Sirait, kami berdoa untuk Davin. Kau jamah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu malam ini. Kami sungguh bersyukur menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah melalui doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan setiap kami ada kesempatan seperti ini Tuhan, itu menjadi persembahan kami, ucapan syukur kami buat Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya seluruh orang-orang yang ikut dalam live pada malam ini Bapa, saudara-saudara kami yang kami kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus semuanya boleh menerima lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Mungkin belum semua sempat aku baca, tapi kita akan tetap ketemu ya. Tuhan berkati kita semuanya ya. Bergumul menantikan anak 10 tahun. Tadi doanya sudah kudoakan. Nanti dibuka lagi di YouTube ya. Aku akan upload. Semua live-nya aku akan upload. Dibagikan supaya semakin banyak yang boleh merasakan Tuhan kembali ya. Karena hai Bu Yeyen, udah gembira, Tuhan berkati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku ya kan, Kak Mickey Mouse. Iya, udah 4 kali kami nyanyi itu hari ini. Bang Riki, begitu. Tetap bersyukur kita ya. Oke, thank you ya, makasih ya Kak Sizra. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang masih diberi Tuhan kesempatan ya untuk bisa kembali kepada Tuhan, boleh merasakan lagi betapa luar biasanya. Ya nggak apa-apa Kak Mickey Mouse, it's okay. Nanti lihat live-nya rekaman live-nya di YouTube ya. Oke, Tuhan berkati. Makasih Kak Laura, Kak Teresia ya. Thank you Kak Desi, Kak Ika Ribuna juga, Kak Tukang Ngemil, Kak Riris Jahit, Kak Norti, Kak Lakilak, Kak Tari, Kak Erpita, Kak Rema, Kak Ani. Tuhan berkati semuanya. Jesus bless you, Tuhan mengasihimu. Dan tetaplah berpengharapan dalam Tuhan. Sebab kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia adalah Tuhan yang punya rencana, rancangan. Satu-satunya yaitu hanya rancangan kebaikan, rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi kita semua. So tetap berserah, berhenti bersungut-sungut. Berserah, berhenti bersungut-sungut. Bersyukur senantiasa, berhenti bersungut-sungut. Berhenti mengeluh, berhenti mengeluh, berhenti mengeluh. Dan mulailah hanya bersyukur, 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 bersyukur. Ya Bang Nathanael, dari mana kau Bang Nathanael? Kok tiba-tiba sesaat si Nathanael? Bersyukur Nathanael ya.
Ya, ucapkan syukur Nathanael, katakan terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Yuk Nathanael katakan itu yuk. Ya, supaya tidak menaruh dendam, sudah dikecewakan oleh seorang wanita. PGD. Ya nanti kalau ditolak di IGD nanti kau sakit hati. Tapi ya udah, kalau kau ragu pergilah. Tapi kasihan mamamu. Nanti mamamu yang repot bolak-balik ke IGD. Nanti di IGD dibilang gak ada apa-apa. Tarik napas dulu pelan yuk. Tarik napas lah. Tarik napas dulu ya. Yang mau mengampuni tadi, kayak mana lah aku bilang? Oh gini caranya bang. Doakanlah ya Bapa, ampunilah pacarku itu, mantanku itu, sebab dia gak tahu apa yang diperbuatnya. Ya. Ya Bapa, ampunilah ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa khawatir adalah dengan percaya, berserah kepada Tuhan, bersyukur, berhenti bersungut-sungut ya. Ikuti terus live TikTokku. Oke. Apakah menikah dengan seorang muslim sah atau tidak menurut Alkitab? Kenapa harus ditanyakan itu? Udah ada jawabnya itu. Ya kan Kak Cici kan. Ya. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan, Tuhan akan hanya mempersatukan yang sepadan. Ya. Tuhan gak mempersatukan yang tidak sepadan. Itu aja jawabannya ya. Jadi sedangkan yang sepadan pun belum tentu juga nanti bisa bahagia ya kan. Lagi sesak dimarahin dok. Duduk terus gak bisa ambil minum. Oke, we love you Nathanael. We love you so much. We love you so much. Gak ada yang marah sama Nathanael ya. We love you. Oke, kalau gitu. We love you. Yes, itu Nathanael banyak yang support sama kamu ya. We love you. Ya, semua kita di sini diampuni oleh Tuhan ya. Ya, teruslah bersyukur. Ibu Gudeg, Ibu Majid, terus bersyukur sama Tuhan ya. Terus bersyukur sama Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana menghilangkan trauma? Ya. Mengampuni ya, memaafkan. Dia jamah. Udah ditutup pun tadi Kak Mickey Mouse. Kak Mickey Mouse ini pun. Canda. Ya, ini tadi karena si Nathanael dia serangan panik dia ya. Dia jamah segenap hidupku. Tuhan berkati Bu Teresia, yakin dan percaya janda-janda diberkati Tuhan asalkan hidup dalam kebenaran ya. Oke lah kalau gitu ya. Thank you semuanya. I love you all. Aku mengasihi kalian semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kalian semuanya. Allah Bapa di sorga itu mengasihi kita semuanya. Lebih dari apapun juga. Sampai jumpa lagi ya. Tuhan berkati. Jangan lupa hari Minggu yang di seputaran Amplas. Aku khotbah hari Minggu ini di GBI Metro. Ya, nanti live-nya juga aku akan buat live. Aku akan buat rekamannya. Tetap dimasukkan ke YouTube ya. Ya, sensasi jantung itu panik itu Nathanael ya. Gak apa-apa ya. Dengarkan aja YouTubeku Nathanael ya. Dengerin. Pakai headset ya. Oke. 8 menit lagi. Udah 2 jam nanti 8 menit lagi Kak Lawel Rambe. Di Slambuk Bang Riki ya. Tuhan berkati ya. Bang Riki Tuhan berkati. Oke lah. Oke, bye. Jesus loves you. Bye.